Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Burhanuddin, selaku pemateri pertama dari kelompok 4, yaitu materi tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu materi tentang pengertian strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya ilmu para jenderal untuk memenangkan suatu pertempuran dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Manajemen strategik atau strategic management menurut Hunger J. David dan Thomas L. Wallen dalam bukunya berjudul Manajemen Strategi hasil alih bahasa oleh Julianto Agung dari judul aslinya Strategic Management adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian tahap penyusunan perencanaan strategi. Perumusan strategi pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasikan peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, dan memilih strategi untuk digunakan. Pelaksanaan strategi tahap ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan motivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan strategi dapat dilaksanakan. Kemudian evaluasi strategi. Tahap ini tahap akhir dari manajemen strategi. 3 kegiatan pokok dalam evaluasi strategi adalah mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini. Kemudian mengukur kinerja dan melakukan tindakan-tindakan korektif. Evaluasi strategi perlu dilakukan karena keberhasilan saat ini bukan merupakan jaminan untuk keberhasilan di hari esok. Kemudian tujuan strategi untuk menghasilkan perspektif tentang cara di mana isu-isu penting yang berkaitan dengan orang yang dapat diatasi. Kemudian untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Alasannya adalah keuntungan memiliki dasar yang disepakati dan dipahami. Kemudian untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, sehingga tidak ada pekerja yang tidak diisi oleh karyawan. Kemudian terakhir yang kelima, yaitu untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Sekian dari saya alihkan kepada pemateri kedua. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan mengenai perencanaan manajemen sumber daya manusia oleh kelompok 4. Peran manajemen sumber daya manusia dalam membantu mencapai tujuan perusahaan. Peran SDM atau sumber daya manusia strategis berfokus pada menyelaraskan strategi dan praktik sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Dalam memainkan peran ini, profesional HR bekerja untuk menjadi mitra strategis, membantu memastikan keberhasilan strategis bisnis. Dengan memenuhi peran ini, para profesional HR meningkatkan kapasitas bisnis untuk melaksanakan strateginya. Peran manajemen sumber daya manusia dalam manajemen infrastruktur perusahaan. Menciptakan infrastruktur organisasi telah menjadi peran sumber daya manusia tradisional. Hal ini membutuhkan desain profesional sumber daya manusia dan memberikan proses sumber daya manusia yang efisien untuk kepegawaian, pelatihan, penilaian, dan juga penghargaan. Mempromosikan dan sebaliknya mengelola aliran karyawan melalui organisasi. Sebagai keranjang infrastruktur perusahaan, profesional SDM memastikan bahwa proses organisasi ini dirancang dan disampaikan secara efisien. Peran manajemen sumber daya manusia dalam kontribusi karyawan. Peran kontribusi karyawan untuk profesional HR mencakup keterlibatan mereka dalam masalah sehari-hari, kekhawatiran dan kebutuhan para pekerja di perusahaan di mana modal intelektual menjadi sumber penting dari penilaian perusahaan.
Profesional sumber daya manusia harus aktif dan agresif dalam mengembangkan modal ini. Dengan demikian, profesional sumber daya manusia menjadi tempat tinggal para karyawan dengan mengaitkan kontribusi karyawan dan keberhasilan organisasi. Mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.